pulau niku rada engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ atau jadi pegawai kemenak pembina haji terus bangga pulau niku naik terus. Syukur oleh lah syukur tapi ra usah bangga. Piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Yo akeh kan santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sidik diwakaf nanggo madrasah, di penghasilan sapine anak didol nggo wajib guru. Padahal mondoke ra khatam Quran, tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara, dikai umroh, dikai sulit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe kasut kan kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qurannya terbaik tak lor ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara ndak diangga. Kowe orang pilihan mesti dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Semana Pak kok Tegal lah kok betul terus piye? Tak waris sapa kok kaji? Oh, ra waris-warisan. Tak rumah mulai cilik kok tuwek di arep-arep warisan. Pokoke tak dol kok kaji. Lho kula nate lho nyelesaikno sengketa ngoten. Tangga kula iku di Tegal Cito, pamit kula ape didol kok kaji. Anake sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku cek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol kok kaji, itu lah kira kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, engdawo hebat. Dia yunfik memberi untuk Islam, dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana aliyadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, gue ya sing bangga syukur diri aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara begitu. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan takfir, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober poprol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung. Tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, nggak bisa. Mulanya kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia hukum kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele, para sepele biar negara sana anggarannya karena ngekeno, berprosedur ini ya wes. Tapi tetap baik loh musabakoh soalnya tetap, yang jurinya tetap baik. Tapi Bu Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan ini. Orang ini mentalnya Bu Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir kaji ditunjuk negara, kalau ini pola balik, kalau ini kiai kan sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji Gus gratis kalau mas. Alhamdulillah wae rasa cerita aku ini. Ini biasa wae. Saya takut, jangan kita orang senang. Jangan senang ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru tuh. Mau ikut jos tenan. Mau nak kaji so nangis itu tadi nangis kali ya. Kalau kaji itu kan seru, kok ya nangis itu tadi ya nangis itu kali. Ya kadang kita teman kan, jadi keduanya hilang kan kadang ya. Jadi nangisnya loro tuh, nangis Tegale, lebih nangis sih dunia nih. Melainkan sebelum ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas banget. Kalau nih multajam ya jaluk, ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita, teman-teman nih. Buat nanya pulau suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah.
Hingga detik ini saya berkali-kali dan ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga ada ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Apa? Misalnya kita jadi mubalek, boyo mikir. Disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000, ono wong sing kepen belanja sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lalu sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa do. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye kayak mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke gak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar hidayatin untuk menunjukkan manusia umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang mau pidato mau guyon tok nggak ada target, sementing lucu menarik, ini apa-apa. Memangnya rano hisab, memangnya pengiran di mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, kan urusan etika di depan Allah Subhanahu. Saya sampai sekarang tuh bukan sombong, bojo kula tak kok ilek-elekan bojo kula biasa gak ono kopi santri, nak rebunan nggih gawe jam. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis ditutup kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak enak kopi mandu. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu kan gula tugas biasa. Anak gula gitu biasa tuh. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai apa aku pengen hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Hanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlakun nubuwah wa adabul maisha. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlakun nubuwah wa adabul maisha. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik cita orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadabkuha wasalkuha, saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedet ini. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa Ali yadabkuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah sementara Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ekor tanggung jawab, saya ulang lagi ekor tanggung jawab. Nabi spontan ngediangin, wa alayya jamul khatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal, engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata kaji Nabi enggak, dan Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Tidak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya nggak urun sama sekali. Butuhkan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan. Ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI, ketuanya nak bisa alam dunia. Makanya saya sering bilang, ya kaya kula mriki nggih ngebes tak niati nget mai kuwe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Ya sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Ya sopan kula to Gusti. Lah terus, lah tapi ki sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nak purun gentenan. Tadi misalnya kalau tanah nang pangeran, tapi ki sing ngomong meneng ae. Lah nak purun gentenan. Nak ben blobor kabeh. Blogger kabeh langsung mui fatwa menyesatkan. Apa ora sing dadi fa'il maf'ul tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya sering sekali. Ini bukan urusan sombong, itu hadis bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tahu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya itu dulu jeding itu kan
Ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan yang jowo, paham ya? Sumur yang jowo, jedingnya yang jero, tapi ono bolongan gue ngisi apa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajan namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam itu ngisi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya uang Pak Men dihormati. Jadi nak Rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh, tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan untuk santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya agar diwangi santri ya tetap memang ya apa aja karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wakil, terannya Gus Wakil. Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang yang pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodohnya ini. Jadi ya saya ada yang bodohin tapi bisa ngakhiri bodohnya. Soalnya orang kancaku ini. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Moncong melarat gak apa-apa di saya melarat. Santri dia kurang ajar. Jadi kan sakit ngakhiri Mbah. Jadi cerita podo melarati podo tapi jenengan kan sakit. Dilakukan ini sakit kok. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang gitu. Kula lah yang tahu melarat tapi kuwatir dikono santriku. Jenengan sakit ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Berarti cocok lah ya, sampai melarat terus akrab lah nanti. Singkat cerita karena Mbah Hashim ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hashim ngaji sama beberapa guru. Terus lagi ya guru ibtidah, guru sanawi lah. Sanawi riyen mesti buatan sanawi kurikulum ya sanawi. Ada istilahnya podo. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal bisa sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok misalnya nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi aliyah. Padahal aliyah di sini tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tapi istilahnya bodoh. Aliyah. Iya betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin ya. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum yo. Ya mbah ya karo. Singkat cerita itu setelah Mbah Hashim dari Mekah alim sing guru-gurunya karena Mbah Hashim sudah jadi Syekhul Masaya yang dulu gurunya udah modok menang yang Mbah Hashim ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin. Saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidah, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula kan nanti cilik mesti nanti diulang ustaz-ustaz apa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hashim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hashim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok umur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan ngomong engke duwe pakaian kotor nang kamar masing-masing narian kan mboten. Ngerti tak kok sumur atau bau tidak kok nopo. Itu Mbak Hashim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbak Hashim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Terus guru-guru itu sempat GR mereka. Bibi awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok iso. Biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hashim yang sekarang gurunya mereka. Nangis nangis gini. Ya Allah Mbah, ya Allah Gus Angdan Gus Hashim Mbak Sari dia itu ngalim. Hashim Asari. Mbak Sari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet profesi ngerokok mriki. Dia turunan yang mriki yang Jogja. Turunan Mbak ya pokoknya mriki
Kemudian Bandur Mbak Sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja, tapi Jogja palsu, yang bisa wong Demak ngurang ke GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing para Yogya, daerah Putu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuan. Ya Allah sampun ngoten. Mbak Syed menjelaskan tadi. Kulo niku isin jenengan ngaji teng kulo, jenengan niku buku. Dan kulo boten tekan kalian pangeran, kulo kepengin main jenengan. Menyucikan pakaian. Coba. Itu orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga nih pol. Umur ini apa-apaan? Islam mau bawa kamu bawa kemana?